Pramudito dan Nafisa. Ya, mereka berdua adalah siswa di SMA Negeri 6 Yogyakarta. Kita sampai kepada pintu kemenangan. Oke, berarti kalau misalnya, kamu mau mudik nggak? Kebetulan anak di sebelah jadinya mudik ya tinggal nyebrang. Iya. Aman berarti ya? Aman. Oke. Asal dari fatoro yafturu, artinya berbuka. Iya. Tidak boleh makan minum di siang hari. Sekarang kita boleh berbuka, artinya kita boleh makan dan minum di siang hari. Mendukung atau tidaknya, tapi karena peraturan ini udah ditetapin dan udah berjalan kan, jadi ya udah ini kan yang terbaik buat kita juga, jadi ya udahlah kita ambil sisi positifnya aja. Pasti ada pelajaran, maafkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Buddha Wijaya, ketemu lagi dengan saya Pak Abdan dalam 6C Podcast We Talk About Us. Ya, jadi pada podcast kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih makna Idul Fitri di kala pandemi seperti sekarang ini. Ya, sudah hadir bersama saya ada Pak Hujat selaku guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 6 Yogyakarta. Ada Safi Pramudito dan Nafisa. Ya, mereka berdua adalah siswa di SMA Negeri 6 Yogyakarta. Assalamualaikum Pak Hujat dan Dito dan Nafisa. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baik-baik ya. Wah, nggak terasa ya Ramadan udah berlalu ya Pak ya. Kita sudah mendapati hari kemenangan. Wah, sesuai dengan tema kita hari ini membahas tentang Hari Raya Idul Fitri. Oke. Sebelum ke Pak Hujas, kita akan ngulik dulu ya Pak ya kedua siswa kita ini Dito dan Nafisa terkait dengan Idul Fitri ya. Oke, menurut Dito dan Nafisa, kira-kira apa sih arti Idul Fitri menurut kalian? Dari Dito dulu deh. Kalau menurut saya Idul Fitri itu kita sampai kepada pintu kemenangan dari bulan Ramadan itu sendiri. Kita kembali ke dalam fitrah, ke dalam suci seperti bayi dilahirkan. Kemudian kita harus bisa menjalankan ibadah-ibadah yang sudah kita jalani di bulan Ramadan. Ibaratnya seperti Ramadan seperti sekolah, terus 10 hari terakhirnya itu seperti ujian, dan terakhirnya itu seperti wisuda. Jadi kita harus bisa mempertanggungjawabkan ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan di Ramadan itu sendiri untuk bekal ke depannya dan sampai bertemu di Ramadan kembali, ke madrasah Ramadan kembali. Wah, luar biasa. Jadi seperti wisuda ya gitu ya. Yeah. Oke. Kalau menurut Nafisa gimana? Kalau menurut saya Idul Fitri sendiri itu sebuah hari kemenangan di mana kita setelah memaksimalkan ibadah kita di bulan suci Ramadan, kita bertemu hari Idul Fitri. Di situ kita berbagi kebahagiaan bersama-sama, dan juga di mana kebahagiaan itu nggak cuma dirasakan oleh umat muslim, tapi juga umat-umat di sekitar kita yang non muslim itu juga ikut merasakan kebahagiaan. Betul. Karena kita saling memaafkan di hari itu. Oke, ikut merasakan kebahagiaan ya, karena Idul Fitri adalah hari kebahagiaan dan hari kemenangan gitu ya. Oke, kira-kira apa ya Pak Ujat ya sebetulnya esensi dari Idul Fitri itu sendiri bagaimana ya Pak ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Idul Fitri itu berasal dari bahasa Arab ya. Id dan Al-Fitri, Idul Fitri. Id itu sendiri artinya kembali. Ada ya'udu artinya kembali. Artinya hari ini memang kembali setiap tahunnya. Setiap bulan Ramadan selesai kita akan menemui hari ini, hari Id itu. Kemudian Al-Fitri. Al-Fitri itu dalam bahasa Arab memiliki beberapa makna ya. Di antaranya adalah Al-Fitru itu berasal dari fatoro yafturu, artinya berbuka. Maksudnya adalah bahwa umat Islam setelah 1 bulan penuh berpuasa, tidak boleh makan minum di siang hari, sekarang kita boleh berbuka, artinya kita boleh makan dan minum di siang hari. Makna yang kedua adalah berasal dari kata fitrah yang artinya kembali suci. Jadi secara bahasa kalau kita gabungkan bahwa esensi Idul Fitri adalah umat Islam berbahagia karena mendapatkan 2 hal. Yang pertama boleh makan minum di siang hari, dan yang kedua kembali jiwanya bersih setelah dibersihkan dengan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Oke. Berarti intinya kembali ke suci ya Pak ya, kembali menjadi suci. Betul. Baik, seperti kita ketahui bersama pandemi COVID-19 ini melanda Indonesia sudah lebih dari 2 tahun ya Pak Ujat ya. Masuk tahun kedua, Idul Fitri pun juga di kala pandemi juga udah tahun kedua, sehingga kita pengen tahu nih kira-kira gimana sih Dito dan Nafisa memaknai bulan puasa ini dan Idul Fitri ini di kala pandemi itu menurut kalian gimana? Untuk Dito? Kalau saya selain kita menahan dan bersabar untuk tidak makan minum, untuk saling memaafkan, kita harus menahan untuk tidak keluar rumah, untuk mengurangi berkerumun, bersabar menggunakan masker, bersabar mencuci tangan.
kan sekarang kita udah masuk new normal, jadi harus menyesuaikan kondisi dengan segala bentuk peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Oke. Selain itu mungkin kita bisa lebih kembali ke keluarga kita yang notabene mungkin ada yang orang tuanya kerja, ada yang kakaknya mungkin keluar, jadi kita dikumpulkan dalam satu keluarga yang utuh karena tidak boleh larangan mudik itu. Selain itu di dalam ibadah kita juga kita lebih kembali ke Al-Quran lagi, karena kita mungkin membuka-buka lagi karena tidak adanya tausiah di masjid yang setiap tahunnya selalu kita dengarkan. Kita harus membuka sendiri, mencari sendiri, lebih mendalami lagi bagaimana syariat-syariat Islam mengatur itu semua. Oke, berarti tetap ada hikmahnya ya di balik itu semua banyak ya. sekali. Oke, kalau menurut Nafisa, kira-kira gimana menurutmu? Kalau menurut saya puasa di masa pandemi ini tuh malah kasih kita kesempatan buat kita tuh beribadahnya lebih optimal di rumah aja. Itu kan kita jadi puasanya lebih fokus. Nanti kita kalau tadarus bisa lebih maksimal juga. Selain itu kita juga lebih bisa mengenali keluarga kita lebih jauh gitu loh kalau selama pandemi ini. Iya, karena lebih banyak di rumah ya. Iya, habis itu kalau untuk Idul Fitri sendiri, kita itu walaupun pandemi seperti ini, yang penting itu kan poinnya Idul Fitri itu kita saling memaafkan. Jadi baik-baiknya diri kita itu memberikan maaf yang seluas-luasnya untuk saudara-saudara kita, walaupun mereka itu tidak hadir untuk meminta maaf itu sendiri. Oke, luar biasa ya Pak Ucet ya. Dengan usia mereka yang sangat tergolong muda, mereka mampu memaknai secara mendalam itu loh ya. Arti puasa dan Idul Fitri walaupun di kala pandemi seperti ini ya Pak Ucet ya. Nah, kira-kira ini Pak Ucet, apa sih ya bagaimana sih kita seharusnya gitu loh, memaknai puasa dan Idul Fitri di kala pandemi seperti sekarang ini Pak Ucet? Baik, bismillah. Jadi Idul Fitri dan Ramadan di kala pandemi ini justru memberikan pemahaman kepada kita semua kebenaran Islam. Karena Rasulullah sendiri Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu di masa hidupnya tidak tarawih terus setiap hari. Ya, jadi tarawih itu hukumnya ya di rumah boleh, di masjid juga boleh. Nah, sebelum pandemi kita seolah-olah kayak wajib gitu kan. Bahkan orang yang jarang ke masjid pun jadi ke masjid kalau tarawih. Iya, benar. Jadi seolah-olah jadi wajib. Nah, inilah momen yang Allah sudah ciptakan. Oh, ternyata tarawih itu bisa juga di rumah. Jadi kita nggak usah tarawih nggak di masjid, sayang banget itu. Rasulullah sendiri pernah melakukan itu. Bahkan Rasulullah sendiri dulu cuma beberapa kali tarawih di masjid. Kemudian tentang lebaran atau Idul Fitri di masa pandemi ini ya kita juga merasa kembali ke zaman Rasulullah ketika umat Islam pada saat itu masih sangat sederhana ya, tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kan lebaran identik dengan makan-makan itu kan, bagi-bagi rezeki, angpau dan sebagainya. Di zaman Rasulullah belum bisa seperti itu karena keadaannya sangat sederhana. Jadi kita seolah-olah oleh Allah diajak untuk kembali ke masa lalu seperti di zaman Rasulullah, di mana Idul Fitri itu dilaksanakan dengan sederhana, cukup silaturahmi dan tidak kemana-mana gitu, tidak pesta-pesta lah seperti itu. Berarti intinya makna Idul Fitri kala pandemi seperti kita memaknai Idul Fitri ketika di zaman Rasul ya Pak ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Terkait ini mungkin Dito dan Nafisa dengar ya bahwasanya di tahun ini pemerintah melarang kita untuk mudik. Ya, kira-kira menurut kalian gimana sih pandangan kalian terhadap aturan pemerintah yang melarang warganya untuk tidak mudik seperti itu? Menurut Dito gimana? Mungkin pemerintah sudah mempertimbangkan baik buruknya dari akibat mudik itu sendiri ya. Kalau dari aku sendiri mungkin setuju aja, karena toh itu juga untuk kebaikan diri kita sendiri, untuk kebaikan orang-orang yang di rumah sana yang mungkin masih tua atau masih ada anak-anak kecil. Nah, itu sendiri buat kebaikan diri kita sendiri. Kalau aku sendiri sih setuju aja sih. Oke, berarti kalau misalnya kamu mudik nggak? Kebetulan anak di sebelah jadinya mudik ya tinggal nyebrang. Iya. Aman berarti ya? Aman. Oke. Kalau menurut Nafisa gimana? Terkait peraturan larangan mudik ini sebenarnya aku 50-50 antara mendukung atau tidaknya. Tapi karena peraturan ini udah ditetapin dan udah berjalan kan, jadi ya udah ini kan demi yang terbaik buat kita juga, jadi ya udahlah kita ambil sisi positifnya aja. Pasti ada pelajaran dari situ. Oke. Gitu. Nafisa mudik nggak? Saya enggak, saya tinggalnya bareng nenek. Oh, berarti aman ya berarti ya. Oke, gini Pak, terkait dengan mudik ya, tentunya kan ada pemerintah melarang kita untuk mudik. Tentunya ada beberapa kebahagiaan kita ya yang akan tertahan di tahun ini ya Pak ya. Betul. Nah, kira-kira
kita juga mungkin bisa mudik secara virtual, gitu ya, yang sedang viral sekarang ini ya Dito ya Nafisa. Nah kira-kira bisa nggak sih Pak kita tetap menghadirkan sebuah kebahagiaan walaupun kita mudik secara virtual atau mungkin kita bertemu keluarga kita secara virtual, itu gimana Pak caranya kira-kira Pak? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bahagia itu sederhana, sederhananya adalah dengan syukur. Kita itu kalau kita renungi, kita hayati, kita sudah sangat banyak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama masih hidup kita itu. Hidup adalah sebuah kenikmatan. Kemudian kita masih sehat, alhamdulillah ya. Betul. Mungkin teman-teman kita, saudara kita ya ada yang sedang sakit atau bahkan sedang berjuang berperang dengan COVID karena terkena virus itu ya. Kita alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Itu adalah sebuah nikmat yang harus disyukuri. Nah, adapun kita belum bisa bertemu keluarga, itu adalah nikmat yang belum datang. Kunci kebahagiaan adalah kita mensyukuri apa yang sudah ada dan sambil berdoa untuk mendapatkan nikmat yang belum ada. Jadi mari kita syukuri dengan berbahagia. Kita syukuri hidup kita syukuri nikmat-nikmat yang ada pada kita. Kita punya kuota juga sudah alhamdulillah itu. Nah, betul. Ya ini yang mungkin di daerah yang susah sinyal itu harus beri sinyal dulu itu. Kita punya sinyal bisa video call sama keluarga dengan lancar gitu kan, enggak tersendat, itu sudah sangat luar biasa. Maka mari kita syukuri dan kita akan bahagia. Kalau kita selalu menuntut yang belum ada, kita nggak pernah bahagia. Betul. Maka syukur, bahagia. Wah, luar biasa. Jadi intinya walaupun dalam pandemi seperti ini mudik harus dengan menggunakan virtual, tetapi ketika kita dilandasi dengan rasa syukur dan bahagia, semuanya akan menjadi bahagia. Ya, seperti itu ya Pak ya. Oke, seperti kita tahu ya, kita kan masih dalam pandemi ya. Tentunya kita punya tantangan yang besar dalam menghadapi puasa Ramadan tahun ini dan Idul Fitri. Nah, kira-kira menurut kalian berdua, apa sih tantangan terbesar kalian dalam menghadapi puasa dan Idul Fitri tahun ini? Coba menurut Nafisa gimana? Kalau menurut saya tantangan terbesar dalam menjalani puasa dan Idul Fitri tahun ini itu karena di masa pandemi, jadi itu kita nggak bisa kumpul keluarganya komplit, semua anggota keluarga ada, karena kan ada beberapa anggota keluarga yang di luar kota dan mereka tidak bisa berkumpul bersama kita. Dan itu tuh jadinya menjadikan suasana Lebaran tuh jadi lebih berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang kita bisa kumpul-kumpul bareng. Dan itu berdampak banget buat sekarang ini. Berarti ada yang di luar kota sehingga nggak mudik jadi sepi gitu ya. Nah, Oke, kira-kira kalau menurut itu tantangannya gimana, Dit? Kalau menurut saya, kalau untuk puasanya sendiri kita harus bisa bagi antara PJJ dan ibadah di bulan Ramadan ini, karena kan biasanya PJJ kan tugasnya banyak banget, terus sampai malam ngerjainnya. Kadang ada yang sampai lupa juga dengan ibadah di bulan Ramadan, udah lupa yang ini tuh bulan Ramadan itu loh. Jadi kita harus bisa membagi dan selalu ingat kalau ini tuh masih bulan Ramadan dan menggaskan terus ibadahnya. Kalau untuk Idul Fitrinya mungkin ya sama kayak Nafisa, kita nggak bisa ketemu, tidak bisa minta maaf secara langsung kepada keluarga atau teman sanak keluarga. Tapi ya bagaimanapun juga tetap harus saling memaafkan walaupun virtual. Tapi tugas-tugasnya aman semua tuh? Ya, Alhamdulillah. Oke, Sobat Muda Wijaya, sebelum kita lanjut, kita break dulu. Tetap bersama kami di Namce Podcast, We Talk About Us. Stay tuned on Namce Podcast. Stay tuned on Namce Podcast. Oke, Sobat Muda Wijaya, tadi kita sudah membahas tentang tantangan dari bulan puasa dan Idul Fitri di tahun ini. Nah, selanjutnya mungkin dari Dito dan Nafisa, barangkali ada unek-unek ya mungkin, atau ada galau-galauan di hati kalian yang ingin ditanyakan sama Pak Hujat. Nah, mumpung Pak Hujat ada di sini, silakan loh, boleh ditanyakan sampai kita diskusi lagi. Mungkin Nafisa deh, mungkin barangkali ada yang mau tanyakan ke Pak Hujat, silakan loh. Ya, saya izin bertanya Pak. Ya. Tadi kan sudah dijelaskan sama Bapak tentang makna Idul Fitri itu sendiri. Terus saya mau bertanya kaitannya Idul Fitri dengan zakat fitrah itu apa Pak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Idul Fitri, zakat fitri itu kan ada dua kata yang sama di belakang ya. Jadi zakat fitrah atau zakat fitri adalah gerbang untuk menuju Idul Fitri. Jiwa kita, diri kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Ibaratnya kita mencuci pakaian,
jiwa kita itu direndam, dikucek, disabun itu selama bulan Ramadan. Kemudian dengan zakat fitrah itulah jiwa kita dibilas, yang kemudian jadi bersih di masa di bulan Idul Fitri atau di bulan Syawal. Jadi tanpa zakat fitrah kita tidak bisa bersih total. Nah, zakat fitrah itulah yang menjadi pembersih secara total jiwa dan diri kita, seperti itu. Jadi zakat fitrah itu jadi diwajibkan itu karena dia adalah pintu gerbang itu ya Pak, gerbang menuju kesucian kita total di Idul Fitri. Terus mau kita siapa aja sih Pak yang wajib zakat fitrah, mulai dari anak-anak bagaimana? Ya, zakat fitrah itu diwajibkan untuk seluruh umat Islam yang dia mendapati akhir bulan Ramadan dan juga awal bulan Syawal. Nah, misalkan begini, misalkan ada 2 contoh saja ya, ada bayi. Nah, ya, Bayi lahir, lahirnya dia misalkan maharinya 5:30 kita. Misalkan udah saja jam 17.30 itu maghrib. Ada bayi yang baru keluar kepalanya, belum sempurna ya. Dia maghrib kurang beberapa menit baru keluar kepalanya. Kemudian waktu maghrib tiba adzan, kemudian dia baru brojol. Nah, itu belum wajib zakat fitrah karena dia tidak mendapati akhir bulan Ramadan. Tapi kalau lahirnya sebelum maghrib dan dia hidup sampai awal bulan Syawal, maghrib bulan Syawal, dia wajib zakat fitrah. Nah, begitu juga dengan orang tua. Kalau ada orang tua yang sakit, kemudian dia meninggalnya di malam Lebaran, maka dia tidak wajib dibayar zakat fitrahnya oleh keluarganya. Tapi kalau dia mohon maaf saya ulang ya, yang tadi yang orang tua ya. Jadi kalau ada orang tua meninggal di malam bulan Lebaran, itu wajib zakat fitrah karena dia mendapati akhir bulan Ramadan dan juga awal bulan Syawal. Berbeda kalau orang tua ini meninggalnya sebelum maghrib, maka dia tidak wajib di zakat fitrah oleh keluarganya. Oke. Itu. Wah, luar biasa, dapat penjelasan secara langsung dari Pak Ujat. Gimana Nafisa? Alhamdulillah, mantap Pak. Oke. Silakan Dito, mungkin ada yang mau ditanyakan ke Pak Ujat. Kalau saya mungkin mau minta tips and triksnya biar ibadah-ibadah yang sudah kita jalani di bulan Ramadan ini tetap istiqomah terlaksana di bulan-bulan berikutnya, itu bagaimana Pak? Karena kan setelah bulan Ramadan setan kembali dilepas, godaannya semakin banyak. Terkadang rasa malas itu datang lagi Pak, ketika Ramadan pergi itu Pak. Kira-kira gimana Pak? Nah, Oke, bismillah. Jadi ulama-ulama kita itu ada tips ya untuk kita semua supaya amalan-amalan di bulan Ramadan bisa kita istiqomahkan. Dalam Islam ada angka yang unik ya, yaitu angka 40. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul pada umur 40 tahun. Kemudian Nabi Musa alaihi salam bermunajat di Gunung Sinai di Mesir itu selama 40 hari. Jadi para ulama kita merumuskan untuk bisa istiqomah dalam beribadah, kita perlu melakukan ibadah yang sama pada waktu 40 hari. Karena waktu 40 hari ini bisa melatih mulazamah atau keistiqomahan diri kita, nafsu kita supaya menjadi ajek istiqomah seperti itu. Jadi kalau Ramadan itu sudah 30 hari, maka kita disarankan untuk menambah 10 hari lagi supaya genap 40 hari. Yang biasa baca Quran kemarin ya kita lanjutkan baca Qurannya. Yang biasa sholat lail kita lanjutkan sholat lailnya. Yang biasa misalkan puasa Syawal kita lanjutkan sampai 40 hari. Setelah itu insya Allah kita akan terbiasa dengan kebaikan. Nanti kalau setelah 40 hari kita kok satu hal itu terlewatkan, kita akan menyesal. Misalkan kita biasa membaca Al-Quran setiap hari, kok ada kesibukan, aduh saya kok nggak sempat baca Quran, kita akan menyesal. Kita biasa sholat malam, kita kok meninggalkannya, kita akan menyesal. Jadi usahakan kita genapkan 10 hari setelah bulan Ramadan supaya genap 40 hari, insya Allah nanti kita akan istiqomah dan bisa melanggengkan ibadah-ibadah yang baik seperti itu. Nah kalau di pandemi gini kan Pak, kita kan notabene di rumah gitu ya Pak. Nah, padahal kan kalau kata Opik tuh dalam lagunya kan salah satu ibadah berkumpul dengan orang-orang soleh. Nah, gimana caranya tuh kita tuh tetap sadar gitu Pak, walaupun nggak ada yang ngingetin, tetap sadar untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu di bulan-bulan berikutnya setelah Ramadan ini. Ya, baik. Di zaman ya ini sudah qadarullah ya, pandemi muncul di masa yang sudah sangat modern. Jadi kalau dalam dunia pendidikan kita nggak bisa tatap muka, kita bisa virtual. Demikian juga untuk berkumpul dengan orang-orang soleh kita juga nggak harus tatap muka.
kita juga bisa tatap muka belajar pada orang-orang soleh lewat virtual. Kita bisa mengakses ya media sosial atau channel-channel milik para ulama kita, ustadz kita di YouTube, di Instagram dan sebagainya, supaya kita masih tersambung hatinya dengan kebaikan. Ini ya kalau zaman sekarang mudah lah ya, kita tinggal misalkan buka ada WhatsApp, bisa video call ya Pak ya, betul. Itu. Jadi yang berkumpul yang biasanya tatap muka dengan orang-orang soleh, sekarang kita berkumpul secara virtual. Itu bisa. Wow, menarik ya Pak ya, pertanyaan dari dua siswa kita ini luar biasa memang Pak. Kemudian ini Pak, terkait dengan yang tadi yang disampaikan pertanyaan oleh Nafisa terkait zakat ya Pak ya. Iya. Ibaratkan zakat itu adalah sarana untuk mensucikan diri ya, pamungkas sebelum akhirnya masuk ke Idul Fitri. Betul. Dan ada istilah juga bahwa ketika Idul Fitri seseorang tuh berubah seperti apa ya, bayi yang baru lahir gitu loh Pak. Nah itu tuh sebenarnya gimana sih Pak makna itu tuh Pak? Ya baik, bismillah. Jadi itu erat kaitannya dengan apa yang terjadi di bulan Ramadan. Ramadan itu kan bulan yang penuh dengan kebaikan. Betul. Dalam sebuah hadis disebutkan awaluhu rahmah. Ramadan awalnya 10 hari pertama adalah penuh dengan rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ausatuhu maghfirah. Pertengahannya berarti tanggal 11 sampai tanggal 20 adalah ampunan. Yang terakhir wa akhiruhu aitukun minan nar. Yang terakhir adalah 10 hari terakhirnya dibebaskan dari api neraka. Coba kita renungi, awalnya adalah rahmat dari Allah, pertengahannya adalah ampunan, akhirnya adalah pembebasan diri kita dari api neraka. Itu kan berarti jiwa kita, hati kita benar-benar dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa dosa. Maka ketika masuk ke bulan Syawal, kita seperti bayi yang baru lahir yang tidak memiliki dosa sama sekali. Semua sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terkecuali ini Pak ya. Ya itu untuk yang benar-benar melakukan puasa. Ya, itu artinya jangan sampai bolong-bolong puasanya ya Pak ya. Jangan sampai bolong-bolong, kemudian puasanya berkualitas lah ya. Betul. Bukan untuk orang yang berpuasa tapi tetap maksiat, itu beda lagi cerita. Oke, menarik ya Pak ya. Oke, terkait dengan Idul Fitri tentunya kita harus bisa berbuat baik ya Pak ya, berbuat hal-hal yang positif ke depannya. Nah, kira-kira bagaimana sih Pak kita sebagai siswa, mungkin karena kan ini konteksnya ke siswa, untuk bisa mengembangkan sikap efikasi diri ya dalam setelah Lebaran ini gitu loh Pak. Karena tentunya pasti yang tadi disampaikan pertanyaan dari Mas Dito bahwa pasti ada banyak banget tantangan-tantangan ke depan, mulai dari rasa malas, kemudian ada juga ajakan-ajakan teman yang mungkin juga mengarah ke hal yang kurang baik. Nah gitu, kira-kira bagaimana Pak? Baik, bismillah. Jadi efikasi diri itu percaya diri bahwa saya bisa gitu ya. Ya, jadi kita mentadaburi atau merenungkan sebuah ayat dari Ali Imran ayat 191 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbana ma khalaqta hadza batila faqina adzabannar. Rabbana, wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza, tidaklah engkau menciptakan hal ini batilan sia-sia. Faqina, maka jagalah kami adzabannar, dari api neraka. Jadi kita harus yakin bahwa Allah menciptakan seluruh makhluknya termasuk kita semua tidaklah sia-sia. Kita pasti bisa melakukan sesuatu. Kita pasti bisa melakukan sesuatu yang positif. Karena untuk itulah Allah menciptakan kita. Allah menciptakan kita untuk sesuatu yang berharga, sesuatu yang mulia. Nah, terkait Idul Fitri ini memang ada percaya diri yang harus dimiliki oleh kita semua. Yang pertama adalah tentang misalkan kita silaturahmi secara virtual, ya itu pasti akan ada pertanyaan-pertanyaan ya. Kalau yang offline langsung kan ada pertanyaan, kalau anak sekolah kamu ranking berapa gitu kan. Yang belum nikah kamu kapan nikah gitu kan sebagainya. Itu juga mungkin akan terjadi ya di pandemi ini secara virtual. Itu juga kita harus menumbuhkan percaya diri bahwa kita itu bisa, meskipun sekarang belum, nanti kita akan bisa. Kita mentadaburi Ali Imran tadi ayat 191. Kemudian terkait yang pandemi gitu ya. Kita kan pandemi harus menjaga diri ya dari hal-hal yang bisa menyebabkan penularan COVID itu ya, menjaga prokes lah ya, 5M seperti itu. Betul. Kita harus percaya bahwa kita itu bisa. Kita bisa tidak mudik. Kita bisa menjaga jarak. Kita bisa tidak berpuasa. Kita bisa, percaya diri dulu. Nanti kita bisa. Insya Allah Allah akan memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukan apa yang kita sudah iktikadi, kita sudah niatkan seperti itu. Berarti intinya
kita sebagai siswa, kalian sebagai siswa harus bisa percaya diri ya bahwa kalian itu sebenarnya bisa. Tinggal bagaimana kalian melakukannya secara istiqomah. Begitu ya Pak ya. Oke, baik. Mungkin ini terakhir ya untuk Dito dan Nafisa. Kira-kira apa sih doa dan harapan terbesar kalian dalam menyambut Idul Fitri pada tahun ini? Kalau dari Dito gimana? Kalau untuk doanya semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan, sholat kita, puasa kita, ngaji kita, itikaf kita semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk harapannya semoga pandemi corona ini segera berakhir sehingga kita dapat bertemu kembali dengan keluarga kita, dengan teman-teman kita, dapat saling bermaafkan secara langsung, tidak secara virtual. Karena kan ya rasanya beda kan. Betul. Terus habis itu semoga kita tetap selalu sehat dan bisa bertemu lagi dengan Ramadan dan sampai ke Idul Fitri kembali. Oke. Baik, terima kasih. Untuk Nafisa? Doa saya juga sama kayak Dito, semoga amal ibadah yang udah kita maksimalin di bulan suci Ramadan itu bisa diterima oleh Allah keseluruhannya dan kita bisa bertemu lagi dengan Ramadan berikutnya. Amin. Dan untuk harapannya semoga pandemi ini segera berakhir, jadi untuk lebaran-lebaran berikutnya kita bisa melaksanakannya itu dengan suasana yang biasa ya, kalau kita bisa rame-rame sholat id di lapangan bareng-bareng, terus kunjung ke rumah-rumah gitu. Oke, terima kasih. Terakhir untuk Pak Hujat, apa sih pesan-pesan untuk siswa-siswa kita di SMA Negeri 6 Yogyakarta? Silakan Pak Hujat. Bismillah. Jadi harapan saya untuk anak-anak SMA 6 Yogyakarta, Ramadan ini kita jadikan sebagai sebuah momentum untuk membersihkan diri dan juga mengembangkan diri sekaligus ya. Membersihkan diri dari segala dosa, segala perbuatan yang baik, yang tidak baik, dan juga mengembangkan diri supaya kita bisa lebih kreatif. Karena Ramadan pada kali ini menuntut kita untuk kreatif. Betul. Karena new normal itu ya kalau kita maksimalkan akan menjadikan peluang baru seperti itu. Maka itu pesan saya ya. Jadi untuk membersihkan diri sekaligus mengembangkan diri. Harapannya bulan Syawal yang sudah kita temui sekarang ini menjadi bulan panen ya, menjadi panen kita, karena kita menanam di bulan Ramadan. Jangan sampai kita sia-siakan, jangan sampai kesucian kita yang ada di bulan Ramadan kita nodai lagi, jangan sampai. Semoga kita bersih selalu ya. Amin, sampai yang akan datang. Amin. Oke, terima kasih Pak Hujat, Mas Dito dan Mbak Nafisa. Oke, Sobat Muda Wijaya, demikian podcast kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari keluarga besar SMA Negeri 6 Yogyakarta mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan jangan mudik. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tuned on 9